Ayo, Rizky, coba. Nah ini diposisikan aja dulu, kemudian di ini yang kecil-kecil. Jadi untuk rekan-rekan nanti yang wajib dibawa ponco, korek, sama ya udah ada di talimat ya. Jadi 3 unsur api unggun, ada 3 unsur membuat keterhubungan. Segitiga api unggun, pertama itu material itu sendiri, material yang mau dibakar. Ada kayu, ranting-ranting, itu material termasuknya. Yang kedua, oksigen. Api unggun akan menyala baik kalau suplai oksigen juga baik, material baik, oksigen baik. Jadi satu lagi yang membuat api itu nyala yaitu yang ketiga, unsur ketiga adalah api itu sendiri, ya, api itu sendiri, material atau bahan, kemudian oksigen, kemudian api. Segitiga itu harus maksimal, apinya juga bagus, oksigennya suplai baik, bahan materialnya juga ada, nggak harus kering. Jika teknik benar, jika teknik baik, maka kayu sebasah apapun bisa kita bakar, asal suplai oksigen dan apinya, kemudian triggernya ya, yang untuk membuat kayu basah bisa terbakar kita perlu ranting-ranting kecil. Kalau tidak ada ranting-ranting kecil, misalkan hanya mendapatkan material itu kayu gelondongan, kita serut dulu. Ambil bahan yang setipis mungkin, biasanya yang luar itu basah, dalam bisa agak kering. Kalau kehujanan lembab di hutan, hanya bagian luar saja biasanya kayu. Ketika teronggok atau tergeletak di dalam hutan, harus kita serut dulu, ambil bagian dalam sehalus mungkin, itu untuk trigger, membuat bara. Ketika bara dapat, kita susun ada bantalan seperti ini supaya oksigen bisa masuk. Si kayu basah kita tumpuk di atasnya. Ketika kayu basah berada di atas bara, lama-kelamaan dan tidak butuh waktu lama, bara yang baik akan mengeringkan kayu basah dan itu akan terbakar dengan cepat. Kayu yang basah tadi bisa terbakar. Yang penting kuncinya di sini sabar membuat baranya, sabar membuat bara. Bara bisa didapat dari ranting-ranting kecil. Cari biasanya di pohon-pohon, suka ada ujung-ujung yang sudah mati tapi tidak jatuh, kita goyang-goyang, atau nyari di bawah, di hutan banyak. Nyari yang kecil-kecil, kita sabar potekin. Ini mudah dibakar. Kalau masih agak susah, teman-teman relakan sendal jepitnya misalkan untuk trigger. Kalau enggak, parafin, bahan bakar misalkan masih punya, buat untuk memantik, sekedar membuat baranya, dipotek ininya parafin sedikit untuk pemicu, bisa parafin, minyak tanah atau spiritus, atau kalau nggak ada karet-karet atau plastik-plastik, bungkus snack dan segala macam, kita bisa buat untuk menciptakan baranya itu dulu. Jadi kuncinya di bara. Setelah bara dapat, teman-teman bisa membakar kayu yang basah tadi. Membuat bara biasanya dari ranting pohon keras ya. Ada tipe-tipe pohon juga ya, ada pohon yang dia terbakar tapi tidak jadi bara. Ketika terbakar dia hanya menghasilkan abu. Nah, ini perlu kita cermati. Melihat rantingnya dipotek keras, pasti dia jadi bara.
kalaupun abu dia butuh waktu lama. Tapi kalau ada juga pohon yang langsung terbakar, dia tidak jadi bara, langsung jadi abu. Yang berkambium ya, berkambium. Dalamnya seperti model-model pohon jinjing atau singkong ya. Batang singkong itu tidak jadi bara, dia tidak jadi arang, tapi langsung jadi abu. Bagusnya untuk bisa membakar kayu basah, kita cari ranting-ranting yang bisa jadi arang dulu, arang atau bara. Nah, butuh kesabaran ini, butuh kesabaran. Ketika oksigennya kurang, kita bisa bantu dengan kipas, bisa bantu dengan tiup. Oke, sambil melihat apinya menyala, kita ke teknik memasak ya.